kita bikin apa ya? Karena kali ini aku mau masaknya sat-sat banget, jadi si daun pisangnya wajib banget lewat cetakan lope warna merah ini ya. Tapi ternyata kurang sat-sat, jadi si daun pisangnya langsung aja aku masukin ke dalam panci stainless kayak gini dan diisi sama air yang udah mendidih ya guys. Dan jangan lupa masukkan garam lewat cetakan bulan ya. Katanya menambahkan garam ke dalam rebusan bikin si daunnya rasa daun banget. Oke, sekarang kita lanjut. Aku punya kelapa yang segar kayak gini dan yang pastinya harus pakai cetakan lope lagi ya. Nah, kalau cetakan lopenya udah ngebentuk segitiga kayak gini, sekarang airnya kita keluarin lewat corong merah. Oh iya guys, karena kali ini kelapanya aku beli dari pasar, jadi dijamin deh rasa kelapanya rasa kelapa banget. Kalau airnya udah dikeluarin lewat corong merah, sekarang mau aku masukin ke dalam botol saus, terus aku tutup lagi kayak gini ya. Terus daging kelapanya jangan lupa kalian buka kayak gini ya. Nah, di sini tuh wajib banget pisaunya harus tajam ya guys, biar masakannya bakalan sat kayak aku gini. Terus kelapanya aku parut, walaupun kelapa ini gak akan aku pakai ya, nanti aku bakal taruh di kulkas. Nah, terus di sini aku punya es batu. Nah, ini tuh es batunya beneran dingin banget loh. Kalau es batunya udah dingin, langsung aja aku masukin ayam. Aku di sini pakai ayam pejantan ya guys. Terus aku aduk-aduk sampai ayamnya kedinginan. Karena kata ayamnya kurang dingin, jadi si kulitnya bakalan aku buka-buka kayak gini ya guys. Oh iya guys, tapi ayam dikasih es batu kayak gini, jadi kalian ngelopekin kulitnya jadi gampang banget loh. Kalau selimut ayamnya udah aku kelopekin, langsung aja aku masukin ke dalam kata legend. Dan kalian masukkan air kelapa yang tadi udah kita pindahkan ke dalam botol saus kayak gini ya. Tapi karena lama aku buka aja botolnya dan ternyata masih kurang, jadi aku langsung buka aja air kelapa yang udah aku beli dari plastiknya kayak gini guys. Dan jangan lupa kalian tambahkan MSG penyedap rasa, dan yang pastinya harus lewat corong merah kayak gini ya. Oh iya guys, untuk bumbu halusnya ini tuh ada bawang merah dan juga bawang putih, lalu sedikit kemiri. Dan di sini aku rebusnya pakai api kecil selama 45 menit ya guys. Dan waktu dibuka, duh asli deh guys, ini tuh beneran wangi banget loh. Apalagi kali ini aku pakai ayam pejantan. Oke deh guys, sekarang kita lanjut. Ayam yang tadi udah kita angkat, lalu kita tiriskan, terus kita goreng di atas minyak panas, tapi sebentar aja ya guys. Oh iya, sampai sini kalian udah ada yang bisa tebak gak sih kira-kira kali ini tuh aku bakalan bikin apa? Kalau ayamnya udah sedikit berubah warnanya, langsung aja kita angkat. Dilanjut yuk, sekarang aku mau kukus dulu cabai keriting merah, bawang merah, dan juga 2 ekor wortel. Lalu sedikit cabai merah besar, dan jangan lupa kalian tambahkan cabai lombok, lalu bawang putih. Dan biar tambah wangi, kalian wajib banget tambahin daun jeruk ya guys. Dikukus sampai dia matang kayak gini. Kalau udah matang, langsung aja aku angkat ke dalam mangkuk warna hijau kayak gini ya guys. Nah, ini tuh harus banget kalian sedikit-sedikit ya, tapi karena nggak muat jadi aku tumpahin lagi deh. Dan jadi deh guys, ayam pop dan juga daun singkong, lalu ada sambal tomat. Ini tuh banget, dijamin mama mertua, papa mertua, adik ipar, kakak ipar doyan banget nih. Nah, telurnya kita ceplokin di minyak yang panas. Lanjut, jangan lupa diangkat. Nah, ini kita angkat. Setelah itu kalau udah diceplokin semua telurnya, lanjut aku mau rebus cabai hijau di air yang mendidih. Kemudian masukkan juga bawang merah, bawang putih, tambahkan juga cabai rawit hijau dan tomat hijau. Jangan lupa diaduk-aduk, tunggu sampai cabainya matang dan layu ya. Nah, kalau udah matang dan layu, kita angkat dulu, tiriskan. Nah, kalau udah ditiriskan, kita diamkan dulu biar dingin cabai dan tomat dan perbawangannya. Setelah itu kalau udah, kita masukkan ke dalam cobek besar seperti ini. Tambahkan juga sejumput garam atau secukupnya aja ya. Lanjut, ini kita ulek sambelnya. Di sini diuleknya boleh halus, boleh kasar, sesuai selera ya. Kalau Mimin nguleknya kasar aja atau teksturnya seperti ini ya sambelnya. Kalau udah kita bersihkan dulu dari ulekan nih sambel yang masih nempel. Lanjut kita sisihkan dulu, kita bersihkan, lalu kita masukkan ke dalam wadah atau baskom seperti ini ya. Nah, lanjut nih, kalau udah aku mau sisihkan, kemudian panaskan minyak, kemudian kita masukkan ulekan cabai tadi. Jangan lupa diaduk-aduk, ditumis-tumis sampai wangi dan matang ya ini percabeannya.
Nah, kita aduk-aduk. Kalau udah setengah wangi, maksudnya setengah matang seperti ini, tambahkan juga daun jeruk biar makin wangi. Tambahkan pergareman, kaldu bubuk, kemudian jangan lupa tambahkan juga micin. Lanjut diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata dan meresap. Kalau udah mateng nih sambelnya, aku mau masukkan telur yang udah kita goreng tadi. Ini kita masukkan semua. Nah, kemudian kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata dan meresap sambelnya ke dalam telur. Ini dijamin enak dan super hot sekali. Nah, yuk bangun lakukan sesuatu yang lain yang bermanfaatnya. Jangan lupa follow resep inspirasi DEBM ya. Semoga. Nah, kalau udah dikerat-kerat kayak gini, lanjut aja yuk. Di sini daging ayamnya mau aku potong-potong dadu gitu. Nah, kalau udah berbentuk dadu kayak gini, lanjut mau aku simpan di wadah atau baskom ya. Selanjutnya tuangkan di atas cobek, lalu mau aku becek-becek. Di sini dibecek-becek sampai halus merata ya. Nah, kalau udah halus, lanjut aja yuk. Aku mau potong-potong sawi putih. Nah, kemudian kita susun di atas nampan kayak gini. Kalau udah disusun rapih, lanjut mau aku potong-potong lagi daun bawang, kasar aja ya. Setelah itu, aku juga mau siapkan wortel. Di sini kita bersihkan lalu kita serut-serut biar dapat banyak wortelnya. Setelah itu, sawi putih yang tadi mau aku rebus nih. Nah, kita rebus sampai layu ya. Jangan lupa kita angkat. Setelah itu, daging yang udah kita haluskan, tambahkan 1 butir telur, parutan wortel, dan daun bawang. Tambahkan garam, lada bubuk, kemudian tambahkan bawang putih bubuk. Diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya. Setelah itu, siapkan sawi yang udah kita rebus tadi, lalu kita masukkan adonan ayam tadi. Dan kita gulung-gulung ya. Nah, kita gulung-gulung di sini sampai adonannya habis ya, dan sawinya juga habis. Lakukan berulang. Kemudian kalau udah semuanya jadi digulung-gulung, aku mau simpan di wadah atau kita susun di wadah kayak gini ya. Setelah semuanya tersusun rapi, aku mau kukus selama kurang lebih 10 menit. Kemudian aku mau masukkan cabai merah, bawang ungu, cabai rawit, bawang putih, dan tomat di atas tumpukan es batu. Nah, kita aduk-aduk sampai es batunya mencair ya. Nah, kalau udah mencair kita haluskan lalu kita tumis. Di sini kita tumis-tumis sampai wangi dan matang ya. Jangan lupa tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan garam dan kaldu bubuk. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah itu tambahkan daun bawang yang udah kita potong-potong. Nah, ini roll sawi isi ayamnya udah jadi. Mau aku tusuk-tusuk di tusuk sate kayak gini. Nah, kalau udah ditusukin semua, lanjut aja yuk. Aku mau siapkan panggangan, lalu aku mau cairkan margarin. Setelah itu kita bakar deh roll sawi isi ayamnya. Jangan lupa dibolak-balik ya sampai matang merata. Kalau udah matang merata, lalu aku mau sajikan dengan saus sambal yang udah dibikin. Kalian udah scroll banyak, yuk bangun lakukan sesuatu yang lain bermanfaat. Ternyata begini nih caranya goreng telur yang udah direbus supaya nggak meledak-meledak dan hasilnya cantik kayak gini. Minyaknya harus bener-bener banyak dan panas ya. Kalau udah panas baru dimasukin telurnya. Sekarang aku juga mau lanjut potong-potong terong ungu. Terus aku juga mau potong-potong 2 batang bawang daun. Untuk potongannya aku pengen berjarak-jarak kayak gini nih. Terus aku mau lanjut juga iris-iris tomat merah. Setelah itu aku mau rebus cabai merah keriting dan cabai merah besar. Cabainya ini direbus sampai bener-bener layu dan matang. Kalau udah matang langsung aja diangkat dan tiriskan. Lanjut yuk, sekarang aku mau geprek 2 batang sereh. Aku mau geprek juga lengkuas. Lanjut, aku juga mau geprek jahe. Terus aku mau siapin bumbu-bumbu. Di sini ada bawang merah, terus bawang putih, terus cabai yang tadi udah direbus. Ini semua bahannya mau aku ulek sampai halus, terus aku tambahin sedikit garam ya. Ini diuleknya sampai bener-bener halus.
Nah, kenapa sih di awal tuh cabai merahnya direbus dulu? Ini supaya gampang nguleknya dan hasil warna merahnya tuh bener-bener cantik kayak gini. Nah, bumbunya kalau udah halus kayak gini siap dipakai ya guys. Sekarang aku mau tumis nih bawang bombay yang sebelumnya udah diiris-iris sampai wangi. Kalau udah mulai wangi, masukin bumbu yang tadi udah dihaluskan. Diaduk-aduk sampai semuanya bener-bener wangi dan matang ya. Jadi kuncinya masak enak ini bumbunya harus bener-bener matang ya guys. Terus tambahin juga serai yang udah digeprek, lengkuas yang udah digeprek, dan jahe yang udah digeprek. Terus aku mau masukin 2 lembar daun salam. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai semua aroma dari bumbunya ini bener-bener keluar. Kalau udah, masukin secukupnya air. Untuk takaran bumbu dan air kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian. Terus kalau airnya udah mulai mendidih baru masukin bumbu. Di sini bumbunya aku cuma pakai kaldu bubuk dan micin aja. Terus diaduk-aduk, jangan lupa koreksi rasa. Kalau dirasa rasanya udah pas, sekarang masukin potongan tomat dan juga terong. Ini terongnya setelah dipotong-potong tadi tuh aku cuci bersih dan aku rendam pakai air garam. Terus tinggal dicampurin aja nih sama bumbunya sampai meresap. Kalau terongnya dirasa udah layu dan meresap, sekarang waktunya masukin telur yang sebelumnya udah digoreng. Ini menunya udah hampir jadi, tinggal semua bahan dan bumbu diaduk-aduk sampai merata dan meresap. Menu ini bener-bener favorit aku banget. Hayo yang dari tadi udah scroll banyak, yuk bangun dan lakuin sesuatu yang lain. Dan jangan lupa follow @resepinspirasi yang super duper gampang banget. Pertama-tama di sini aku goreng daging sapinya pakai bawang merah sama bawang putih. Dan lanjut di sini aku udah punya singkong yang udah aku parut-parut. Kemudian di sini bakalan langsung aku sangrai. Kalau udah disangrai di sini aku bakalan langsung tuang ke dalam cetakan yang berbentuk lope kayak gini guys. Nah, kalau udah ini kelapanya tinggal langsung dibukain aja. Buat kelapanya di sini bakalan langsung aku tumbuk sampai bener-bener halus. Kemudian tinggal disisihkan. Dan lanjut ke perbumbuan. Di sini aku udah punya bawang ungu, cabai warna hijau, dan cabai merah. Semuanya aku tuang jadi satu. Nah, buat tuanginnya di sini aku dibantuin pakai corong merah cap buaya betina. Sambil nunggu ngukus, di sini aku bakalan langsung potong-potong daging yang udah tadi aku goreng. Ini dipotongnya sesuai selera aja. Kalau dagingnya udah terpotong merata, langkah selanjutnya di sini aku udah siapin daun pisang. Buat daun pisangnya di sini bakalan langsung aku tutup, kemudian aku sematin pakai tusukan sate kayak gini. Berhubung perbumbuan udah mateng, jadi di sini bakalan langsung aku angkat, kemudian tinggal dihalusin aja guys. Di wajan yang berbeda, di sini aku tuangin santan cair sekitar 2 liter aja. Kemudian di sini juga aku siapin bumbu halus. Buat bumbunya di sini aku tuang cabai yang udah aku halusin, kemudian bawang merah, bawang putih. Semua bumbu yang udah dituang ini tuh tinggal langsung diaduk-aduk sampai kecampur merata. Nah, lanjut juga di sini aku tambahin rempah-rempah. Gak lupa buat daging yang udah tadi dibungkus daun pisang, ini tinggal langsung dituangin aja ya guys. Dan katanya ini tuh tips biar dagingnya cepet empuk. Kalau dagingnya udah dituang, di sini aku tuang juga bunga lawang sama aku tuang juga kayu manis. Dan buat singkong yang udah disangrai dan udah diulek, di sini aku tuangin juga dan ditambahin penyedap rasa. Karena proses memasaknya cukup lama, nah di sini aku bakalan bikin dulu sambal ijo. Buat bahannya di sini aku pakai cabai keriting, cabai rawit sama bawang putih, kemudian ditambah tomat. Kalau udah mateng ini tinggal disisihkan dan lanjut di sini aku bakalan langsung goreng baby kentang. Di sini aku gorengnya setengah mateng aja guys. Nah, kalau misalnya udah tinggal langsung diangkat. Dan kemudian ini tuh tinggal langsung disatuin sama daging yang udah tadi aku bikin sekitar 3 jam. Oke guys, ini dia rendang padang ala DEBM nya udah jadi. Wih, mau bikin apa ya hari ini kira-kira? Ada udang yang lagi kita fry di atas minyak panas. Yuhu, kita masak ya guys. Ini aku lagi masak udang sekitar 500 gram udang aku masak. Sambil nunggu udangnya matang, di sini aku mau potong-potong sawi putih. Berhubung pas masak udangnya minyaknya mental-mental, jadi di sini mau aku tutup dulu pancinya. Terus lanjut aku iris-iris buncis. Ini aku pakai buncisnya sedikit aja. Iris-iris juga 2 buah cabai merah. Ini aku iris-iris serong gitu. Lanjut guys, sekarang di sini aku mau potong-potong
juga 1 piece sosis cancel. Ini dipotongnya boleh sesuai selera aja ya, mau kotak-kotak atau bulat-bulat juga boleh. Kemudian haluskan 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, dan juga secukupnya cabai rawit. Tambahkan sedikit minyak kelapa ke dalam blenderan supaya bumbunya jauh lebih halus ya. Oh iya, sebelum blender ini udangnya kita angkat dulu ya guys, karena nanti takutnya gosong. Jadi sekarang mau aku angkat semua udangnya. Kalau udah diangkat, sisihkan dulu udangnya. Terus di sini aku mau bersihkan dulu pannya. Kalau pannya udah bersih, sekarang di sini aku mau lanjut masak 1 saset Nutrijel yogurt rasa strawberry. Tuang 500 ml air ke dalam pan, kemudian kita aduk-aduk agarnya sampai bubuk Nutrijelnya menyatu dengan air ya. Sambil nunggu Nutrijelnya mendidih, di sini aku mau chopper bumbu-bumbu yang udah kita masukin ke dalam blender. Ini blendernya aku pakai dari Mito Chiba yang pisaunya bener-bener super duper tajam banget. Oke guys, lanjut ini aku mau aduk-aduk Nutrijelnya sampai mendidih. Kalau udah mendidih, tambahkan fruity acid dan 1 saset gula dietnya ke dalam Nutrijel. Aduk-aduk lagi sebentar, kemudian kalau udah merata tinggal kita angkat deh. Tuang Nutrijel dalam wadah atau cetakan. Untuk cetakannya kalian boleh atur-atur sendiri ya. Setelah ini masak bumbu yang udah kita halusin tadi. Ini nggak perlu lagi pakai minyak ya guys, karena tadi kita udah tambahin minyak pas lagi blender bumbu. Pancinya juga ini anti lengket banget guys, jadi kalaupun tanpa minyak dia nggak akan lengket ke dalam pannya. Panci yang aku pakai ini dari stand cookware ya guys. Oke, ini semua bahan-bahannya kita masukin seperti buncis, sosis, cabai merah, dan juga udang. Lalu kita aduk-aduk semua bahannya. Jangan lupa juga kita masukin potongan chaisim. Sorry guys, maksudnya ini tuh sawi putih. Aku suka kebalik terus antara chaisim dan sawi putih. Lanjut ya, sekarang di sini aku mau masukkan sasa penyedap rasa ayam. Ini aku masukinnya secukupnya aja. Kita aduk-aduk semua bahannya sampai benar-benar bumbunya itu menyerap dan menyatu dengan rata. Jangan lupa juga masukkan 1 sendok makan sasa sambal ke dalam tumisan. Kita aduk-aduk lagi ya guys sampai semua bahannya siap untuk disajikan. Yummy. Ini tuh bener-bener guys enak banget, ya ampun, aku udah gak sabar makan. Kuy, langsung aja kita pindahkan ke dalam piring ya. Karena pakai sayuran, jadi menu ini itu hanya boleh dikonsumsi untuk siang hari guys. Nih, aku juga mau bikin cemilan penutupnya. Tuang 1 saset Cimory Squishy rasa blueberry ke dalam potongan Nutrijel. Tinggal kita sajikan, terus kita makan. Kalau lagi ulang tahun, jadi kita di rumah mau masak besar. Sekalian syukuran karena bertambahnya usia besanya mama mertua. Dan semoga besanya mama mertua sehat selalu, panjang umur, pokoknya selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Oh iya, di sini aku masaknya nggak sendiri ya guys, tapi dibantuin sama ponakan dan tetangga dari besanya mama mertua. Oke, langsung aja yuk. Pertama, di sini kita udah siapin bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai merah keriting. Nah, awalnya bumbunya ini mau kita ulek pakai ulekan ikan tadi guys. Tapi karena kekecilan, jadi kita pindahin aja ke dalam wadah chopper. Lalu kita chopper bumbunya sampai halus kayak gini. Kalau udah, bumbunya ini mau kita tuang pakai corong merah yang asli yang ada badaknya, sambil dibagi jadi 2 wadah kayak gini guys. Oke, perbumbuan udah siap. Kita sisihkan dulu ya guys. Dan lanjut kita mau potong-potong tempe seukuran korek api kayak gini. Nah, kalau udah kita pindahin ke wadah, lalu kita goreng di atas minyak yang udah panas. Goreng tempenya sampai bener-bener kering ya guys. Kalau udah tinggal diangkat aja lalu tiriskan. Selanjutnya aku mau goreng telur yang udah aku rebus sebelumnya di atas minyak yang udah panas banget kayak gini ya guys. Di sini aku cukup goreng sebentar aja sampai si kulitnya agak kecoklatan gitu. Selanjutnya aku mau tuang beras yang udah dicuci pakai corong merah ke dalam piring ikan kayak gini guys, biar bentuknya lucu gitu. Kemudian berasnya ini aku mau gebusin aja ke dalam panci, lalu aku tambahin lagi sekitar 3 kg ya guys. Terus aku mau tambahin es batu di atasnya, lalu aku masak sampai matang. Nah, sambil nunggu di sini aku mau tumis bumbu yang udah dicoper tadi. Kemudian aku masukin daun salam, lengkuas, dan gula merah. Terus tambahin juga kecap manis dan penyedap rasa. Nah, kalau bumbunya udah mengental kayak gini, tinggal dimasukin aja deh tempe, kacang tanah, dan teri medan yang udah digoreng sebelumnya. Oke, kalau udah kita angkat dan lanjut ke step berikutnya. Di sini aku mau tumis bumbu yang ada di wadah kedua tadi. Terus aku masukin salam, serai, dan telur yang tadi udah digoreng. Kemudian masak sampai bumbunya meresap dan lanjut lagi. Di sini aku mau masak mie goreng, tinggal ditumis aja bumbu yang udah dicoper, lalu masukin minyak dan masak sampai matang. Oke, perjalanan masih panjang guys. Di sini aku mau chopper buat bumbu nasinya. Kalau bumbunya udah halus, di sini aku mau masak bersama 2 liter santan. Terus aku tambahin daun salam, daun jeruk, dan serai yang udah digeprek. Lalu aku tambahin penyedap rasa secukupnya dan masak sampai matang mendidih kayak gini guys. Kalau udah, aku mau tuang bumbunya ini ke nasi yang udah mateng sedikit demi sedikit. Pokoknya sampai semua nasinya tercampur merata dengan bumbu kuningnya ini guys.
guys. Selanjutnya aku mau kukus nasinya pakai dandang kayak gini sampai matang ya guys. Nah, kalau nasi dan semua lauknya udah matang, tinggal kita cetak aja nasinya di atas wadah kayak gini. Di sini kita cetak nasinya jadi tumpeng mini gitu guys. Terus kita tambahin semua lauknya di pinggirannya kayak gini. Nah, untuk lauknya di sini ada tempe kering, telur balado dan mie goreng ya guys. Keluarganya mertua ibu aku guys. Dan pas banget lagi hujan kayak gini, aku mau langsung eksekusi aja resepnya, cuman pakai bahan yang ada di kosan. Oke guys, pertama di sini aku mau rendam dulu 1 bungkus mie instan dengan air panas. Nah, sambil nunggu mie-nya mateng, di sini aku udah siapin pan yang berlubang kayak gini. Terus aku mau ceplokin 4 butir telur di atasnya. Setelah itu aku mau tuang 4 sendok makan terigu, masing-masing lubangnya ini 1 sendok makan ya guys. Aku tuang pakai corong merah ini biar nggak tumpah-tumpah ya guys. Lanjut, aku mau tuang 4 sendok makan tepung maizena sambil disaring kayak gini. Kemudian aku mau pindahin ke wadah yang lebih besar, lalu aduk sampai merata. Udah gitu aku mau tambahin garam, penyedap rasa, lada bubuk dan MSG secukupnya ya guys. Kemudian aduk lagi sampai merata. Kalau udah aku mau tuang adonannya menjadi 2 wadah kayak gini. Selanjutnya masing-masing wadahnya aku mau kasih pewarna. Di sini aku kasih pewarna biru dan merah muda. Terus tinggal diaduk aja sampai warnanya merata. Setelah itu aku mau tuang adonannya ke dalam piping bag sambil disaring kayak gini guys. Kalau adonannya udah siap, lanjut kita goreng. Gunting sedikit ujung plastiknya. Terus tinggal dituang memutar aja adonannya ke dalam minyak panas kayak gini. Selama menggoreng cukup pakai api sedang ke kecil aja ya guys. Jangan lupa dibalik. Nah, kalau udah kering kayak gini kita angkat aja. Lakukan langkah yang sama buat adonan yang birunya. Oke, kalau udah kering kita angkat aja lalu tiriskan. Selanjutnya aku mau ceplokin 2 butir telur yang masih segar banget ini. Kemudian putih dan kuning telurnya aku mau pisahin kayak gini guys. Terus si kuning telurnya ini mau aku pindahin ke wadah lain. Setelah itu aku mau buka bakso dan sosis dari bungkusnya pakai tusuk sate kayak gini guys. Kalau udah si sosis dan baksonya ini tinggal kita keluarin aja kayak gini guys. Lebih gampang kan? Udah gitu tinggal kita potong-potong aja sosis dan baksonya kayak gini. Kalau udah sosis dan baksonya ini aku mau pindahin ke wadah dulu guys. Dan lanjut ke mie instan yang tadi direndam ternyata udah mateng guys. Terus tinggal diangkat aja mie instannya dan lanjut di sini aku mau tumis bawang merah, bawang putih sampai harum dan matang. Kalau udah aku mau masukin irisan cabai rawit domba lalu kita tumis lagi. Udah gitu tinggal dimasukin aja putih dan kuning telur yang udah dipisahin tadi. Kita satuin lagi telurnya, kemudian aku mau masukin bakso dan sosis. Aku masukin juga mie instan dan bumbunya. Gak lupa aku kasih tambahan kecap dan saus sambal juga ya guys. Tambahkan secukupnya sesuai selera aja. Lalu kita oseng-oseng sampai semuanya tercampur merata. Kalau udah aku mau tambahin sedikit air lalu kita oseng lagi. Dan terakhir aku kasih irisan tomat, wortel dan sawi hijau guys. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa udah pas tinggal kita angkat aja lalu sajikan di mangkuk. Dan ini dia mie-nya mek. Di sini aku sengaja pilih ikannya yang super duper jumbo banget guys. Buat marinasi ikannya, di sini aku pakai secukupnya air sampai sedikit kerendam kayak gitu. Aku pakein MSG dari Sasa. Micin itu nggak bikin bodoh ya guys. Yang bikin bodoh itu ketika kita males belajar. Jangan lupa tambahin penyedap rasa, garam sesuai selera kalian masing-masing. Dan yang paling penting kalian harus pakein jeruk limau kayak gini ya guys. Jangan lupa diperas-peras, kemudian tinggal didiamkan. Sambil nunggu ikan marinasi, di sini aku bakalan bikin saus asam manis guys. Bahan yang pertama aku tumis, di sini aku tumis irisan bawang putih, irisan bawang merah, sama irisan bawang bombay. Nah, di sini juga aku tambahin secukupnya irisan jahe ya guys. Udah kayak gitu tinggal ditumis sampai kecium mateng. Buat cabenya, di sini aku pakai cabai keriting merah sama cabai keriting hijau. Karena aku bikinnya ikan nilainya jumbo, jadi di sini buat bumbunya aku bikin banyak ya guys. Kalau dirasa bumbu tumisannya udah kecium mateng, di sini aku bakalan tuangin saus sambal 2 sendok makan. Benernya buat aturan DBM ini hanya boleh dikonsumsi 1 sendok makan per hari. Karena di sini aku bikinnya asam manis, jadi aku pakainya 1 sendok sambal, 1 sendok saus tomat. Ini buat aturan makan 2 hari atau 2 orang ya guys. Udah kayak gitu kalian bisa langsung tuang aja kaldu jamur.
penyedap rasa, garam, merica sesuai selera kalian masing-masing ya. Biar dirasa makin seger dan makin enak banget, di sini aku kasih potongan tomat yang udah aku iris-iris kayak gitu. Dan buat kalian yang suka daun bawang, kalian bisa langsung tuang daun bawang sesuai selera kalian masing-masing ya guys. Nah, di sini aku kasih sedikit air, udah kayak gitu tinggal dimasak-masak aja sesuai selera kalian. Oke guys, karena ikannya udah cukup lama dimarinasi, jadi sekarang aku bakalan langsung goreng di minyak yang super panas. Ini aku gorengnya pakai jeruk gitu ya guys, dan ini tuh katanya bikin ikannya jadi crispy gitu. Nah, sekarang kalian bisa langsung jeburin aja ikannya satu persatu dengan hati-hati ya guys. Dan buat menu sebanyak ini kalian cocok banget dimakan bareng keluarga ya guys. Ini super duper jumbo banget ikannya. Nah, di sini aku goreng ikannya 3 ikan ya guys. Nah, dan ini dia kalau udah kering hasilnya kayak gini. Di akhir aku bakalan review jujur banget tentang ikan ini ya guys. Dan ini tuh aku jamin bakalan jadi menu favorit aku. Jadi ini menunya udah beres, ada sambal asam manis, terus ada ikan nila goreng. Ini ikan nilanya aku pakai yang serius, rasanya tuh enak banget dan crispy abis. Di sini aku udah punya terong ungu yang super jumbo yang pernah aku lihat. Nah, udah kayak gitu kalian tinggal potong-potong aja menyerong kayak gini. Ini dipotongnya jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal ya guys. Nah, kalau misalnya udah dipotong-potong kayak gini, sekarang aku bakalan lanjut dulu ke rebus kentang guys. Jadi di sini kalian harus siapin juga kentang karena di sini aku bakalan bikin 2 kreasi yang super kriuk. Jadi kentang yang udah dipotong-potong ini bakalan aku rebus dulu setengah mateng ya. Kalau misalnya udah setengah mateng kalian bisa langsung angkat aja. Nah, kalau udah diangkat ini tinggal kalian sisihkan aja. Di sini sekarang aku bakalan lanjut buat ngehalusin daging. Ini aku pakai 1 kilo daging ayam pilet. Kalau misalnya udah dituang semua kalian bisa langsung tambahin bawang bombay. Jangan lupa juga tambahin bawang bombay sama bawang putih ya guys. Terus udah kayak gitu kalian bisa langsung tuangin penyedap rasa. Ini bisa kalian tutup terus kalian halusin juga ya guys. Nah, kalau misalnya udah setengah halus kayak gini, sekarang aku bakalan buka dulu choppernya. Di sini aku bakalan langsung tuangin aja ke dalam chopper. Ada kentang yang tadi yang udah aku rebus ya guys. Nah, ini aku tuang-tuangin sampai semuanya masuk. Kalau semua bahannya udah masuk, kalian bisa langsung chopper ulang sampai bener-bener semua bahannya kecampur merata. Nah, kalau misalnya udah halus, ini dia hasilnya ya guys, kurang lebih kayak gini. Udah kayak gitu kalian tinggal masukin ke dalam plastik kayak gini. Buat adonan yang udah aku buat, di sini aku bakalan bentuk bulat-bulat kayak donat gini ya guys, sampai semua bahannya bener-bener habis. Nah, kalau misalnya udah habis, kalian bisa langsung simpen bahannya ke dalam kulkas. Oke, yang pertama di sini aku bakalan lumurin dulu terong ungu yang udah tadi aku potong-potong ya guys. Nah, udah kayak gitu kalian tinggal langsung celupin lagi ke tepung panir. Dan buat ayam yang tadi juga tahapannya seperti ini ya guys, biar jadi crispy. Selanjutnya di sini aku bakalan langsung masuk ke tahap goreng menggoreng guys. Jadi buat bahan yang tadi yang udah dikasih crispy kayak gini boleh langsung digoreng ya. Kalian bisa langsung bolak-balik sampai bener-bener terongnya berwarna kecoklatan. Aku kaget banget kalau ternyata rasa terong ini bener-bener manis banget dan enak banget loh guys. Nah, kalau misalnya udah dirasa golden brown kayak gini, kalian bisa langsung angkat aja. Ini sih bakalan jadi cemilan favorit aku kalau misalnya aku lagi lapar guys. Ini serius rasanya nggak usah diragukan lagi. Nah, di sini aku bakalan lanjut goreng ayam yang udah tadi aku lumurin. Dan ini tuh aku bikin donat ayam gitu ya guys. Ini tapi super crispy banget loh. Kalian harus gorengnya di minyak panas tapi apinya harus sedang ya guys. Kalau misalnya udah kayak gitu kalian bisa langsung bolak-balik aja. Dan ini tuh bener-bener resepnya enak banget, kalian wajib banget coba. Dan ini tuh anti gagal-gagal klub ya guys. Kalau warnanya udah kecoklatan, ini tandanya udah mateng. Kalian bisa langsung angkat satu persatu. Ini dia 2 kreasi cemilan aku kali ini udah jadi ya. Yang pertama ada terong crispy dan yang kedua ada donat ayam crispy.
ala Chinese food gitu. Ini pertama-tama aku udah punya dada ayam, terus dada ayamnya mau aku belah dua kayak gini. Bagian kulitnya mau aku buang, terus mau aku potong kotak kecil-kecil gitu. Aku juga mau potong satu piece sosis Kanzler Singles, dipotongnya kayak gini aja ya, bulat-bulat kecil-kecil gitu. Lanjut, aku mau pakai sawi putih. Ini sawi putihnya mau aku potong-potong aja kayak gini. Aku juga mau potong-potong pakcoy. Terus aku juga mau kupas kulit wortel dan mau aku potong serong. Aku juga pakai buncis, ini biar gampang. Aku potong nih ujung buncisnya. Kalau kedua ujungnya udah dibuang, sekarang tinggal dipotong berjarak. Aku mau potong juga 2 bonggol brokoli. Nah, untuk cara potongnya kayak gini aja ya, aku cuman pakai tangan. Bagian batang brokolinya juga nggak aku buang, aku kupas, terus mau aku potong kecil-kecil. Sayurannya bener-bener banyak dan warna-warni banget ya guys. Sekarang aku mau halusin bumbunya. Di sini ada bawang putih, kemiri, pala, dan juga merica. Aku tambahin sedikit garam, terus ini tinggal diulek aja sampai halus. Kalau udah halus kayak gini, bumbunya udah siap dipakai ya. Sekarang aku mau tumis dulu bawang bombay sampai bener-bener layu dan harum. Setelah itu, masukkan bumbu yang udah dihaluskan sampai bener-bener wangi ya numisnya. Kalau udah wangi, sekarang aku mau ceplokin 2 butir telur. Ini sesuai selera ya, kalau kalian nggak suka pakai telur juga boleh nggak pakai. Aduk telurnya sampai matang dan menyatu sama bumbu. Terus sekarang aku mau lanjut masukin ayam yang di awal udah dipotong-potong. Masukin wortel. Ini step by stepnya bener-bener gampang banget, tinggal masukin aja semua bahan yang udah dipotong-potong di awal. Masukin juga buncis, diaduk lagi. Kalau wortel dan buncisnya udah mulai layu, sekarang masukin brokoli, terus diaduk juga. Tambahin secukupnya air, ini sesuai selera kalian aja. Kalau kalian pengen airnya lebih banyak atau lebih sedikit juga boleh ya. Aku mau masukin juga potongan cabai merah besar, terus mau aku bumbuin pakai minyak wijen, saus tiram, saus sambal, dan juga kaldu bubuk. Aku juga masukin secukupnya MSG, terus ini diaduk sampai rata dan jangan lupa koreksi rasa. Aku masukin juga sosis rekomendasi DBM dan kalau dirasa semua rasanya udah pas, sekarang baru masukin pakcoy. Aduk bersama dengan bumbu, terakhir aku masukin sawi putih. Dari tadi udah scroll banyak, yuk bangun dan lakuin sesuatu yang lain dan jangan lupa follow @resep_inspirasi DBM buat resep-resep menarik lainnya. Selamat mencoba ya. Persimpel banget, kesukaan mama mertua dari adik iparnya suami. Bikinnya simple banget guys. Nah, yang pertama di sini aku udah siapin jelly rasa coklat. Nah, buat jelinya di sini aku potong-potong kayak gini ya guys. Di sini aku potong sama rata segitiga kayak gini. Kalau misalnya udah, ini tuh tinggal langsung disisihkan aja. Dan lanjut buat komponen lainnya, di sini aku udah punya buah delima. Nah, buat buah delimanya di sini aku bakalan potong-potong jadi 2 kayak gini. Kalau semua buah delimanya udah dipotong, langkah selanjutnya di sini aku udah punya buah anggur. Dan buat buah nganggurnya di sini aku bakalan potong-potong jadi 2 juga. Kalau misalnya udah, di sini bakalan langsung aku sisihin aja. Di sini aku sengaja cucinya di atas air transparan. Nah, kalau misalnya udah buah delima sama buah nganggurnya ini tinggal langsung diangkat aja ya guys. Dan lanjut di sini aku udah punya buah semangka. Nah, buat buah semangkanya di sini nggak aku potong-potong tapi aku bentuk jadi bulat kayak gini ya. Nah, kalau buat melonnya di sini aku bentuk jadi segitiga kayak gini ya guys. Kalau misalnya udah, ini tuh tinggal langsung disisihkan aja. Buat langkah selanjutnya di sini aku udah siapin 1 bungkus jelly rasa melon. Kalau udah, ini tuh aku bakalan tambahin secukupnya gula putih sama secukupnya susu UHT full cream. Kalau dirasa udah mendidih, ini tuh tinggal langsung diangkat dan kemudian di sini aku bakalan siapin wadah anti panas. Sambil nunggu jelinya dingin, di sini aku bakalan bikin
bikin jelly rasa coklat. Nah, buat tuanginnya di sini aku selalu dibantuin pakai corong merah cap buaya betina. Nah, kalau misalnya semua bahannya udah dituang, langkah selanjutnya di sini aku tuangin juga air transparan karena di sini aku pengen airnya disaring pakai corong merah. Kalau udah tinggal langsung dituang ke tempat anti panas dan ditunggu sampai dingin, kemudian tinggal dipotong kayak di awal tadi. Selanjutnya di sini aku udah tuangin gula putih bubuk. Nah, kalau misalnya udah di sini aku tuangin air transparan dan aku tuang fiber cream. Dimasak sampai sedikit mendidih. Nah, kalau misalnya udah ini tinggal disisihkan dan buat telur yang tadi di sini bakalan langsung aku aduk-aduk aja. Langkah selanjutnya buat buah-buahan yang udah tadi dipotong di sini bakalan langsung aku satuin jadi satu. Nah, di sini aku pakai buah delima, buah nganggur sama buah mangga. Gak lupa juga aku tambahin buah kelengkeng. Nah, udah kayak gitu aku tambahin melon sama aku tambahin semangka. Dan lanjut sekarang aku tuangin buat jelly-jelian yang udah tadi aku bikin, ditambahin es batu dan ditambahin kuah yang udah tadi aku bikin ya guys. Oke guys, udah scroll banyak nih, yuk bangun kita lakuin sesuatu yang lain. Selamat mencoba ya guys, semoga mama mertua dari adik ipar suami suka banget sama menu yang satu ini.